Wanita menusukkan jarum suntik ke dalam arteri, menarik keluar 5 kg darah segar dari tubuh, kemudian menyiramkan darah ke lantai, menggosok merata dengan telapak tangan, sengaja meninggalkan jejak tarikan, lalu membersihkannya dengan tisu, menciptakan ilusi pembersihan tempat kejadian pembunuhan. Tentu saja, tempat kejadian juga harus ada jejak percikan darah. Terakhir, mengeluarkan palu, mencelupkan ujungnya ke darah sebelum membakarnya di perapian. Wanita itu merencanakan semuanya dengan hati-hati tanpa alasan lain, hanya untuk menghukum suaminya yang berselingkuh, menyebabkan polisi salah mengira bahwa dirinya dibunuh oleh suaminya. Hari ini adalah peringatan 5 tahun pernikahan mereka. Ketika Nick pulang dan menemukan rumah kosong, hanya ada meja teh yang pecah. Nick menduga istrinya mungkin diculik, atau mungkin dia berharap istrinya mengalami sesuatu yang buruk. Bagaimanapun juga, dia masih menelepon polisi terlebih dahulu. Polisi kota datang ke rumah untuk mengetahui situasi. Diketahui melalui percakapan singkat, Nick dan istrinya pindah kembali ke rumah lama di Mississippi 2 tahun yang lalu karena ibu sakit. Pindah kembali ke Mississippi dari New York. Polisi melakukan pemeriksaan awal, menempelkan catatan di tempat yang mencurigakan. Selain beberapa tetes darah yang mencurigakan di dapur, tidak ada tanda-tanda pertarungan di rumah. Ada 2 ijazah istri yang terpajang di dinding, sarjana sastra dari Universitas Harvard, dan seorang pengajar psikologi di Universitas Yale. Selain itu, istri juga merupakan selebriti yang terkenal, Amy yang luar biasa, seorang gadis Amerika yang penuh dengan energi positif. Bahkan polisi pun adalah penggemarnya. Kemudian mereka membawa Nick kembali ke kantor polisi, mengambil sidik jari dan sampel darah sesuai prosedur. Biasanya kasus seperti ini tidak langsung dianggap sebagai kasus hilang. Namun polisi menyatakan akan menanganinya dengan serius. Mereka akan melacak kartu kredit ponsel Amy, menempelkan selebaran untuk mengorganisir pencarian massa. Besok pagi akan mengadakan konferensi pers. Ketika ditanya tentang jejak aktivitas istrinya, serta hobi dan golongan darah, Nick juga tidak bisa menjawab. Juga tidak tahu apa yang dilakukannya setiap hari. Bahkan tidak tahu golongan darah istrimu. Karena forensik harus menyelidiki bukti, Nick terpaksa tinggal sementara di rumah saudara perempuannya. Polisi kembali ke rumah Nick. Rekan kerja mengkonfirmasi cipratan darah di dapur. Yang lain harus menjalani tes jejak darah fluoresen. Departemen data mengirim pesan. Semua aset di rumah berada di bawah nama Amy. Bahkan bar yang dimiliki oleh Nick dan kakak perempuannya bersama-sama. Pemegang saham utama juga Amy. Sepertinya Nick adalah pria hidup dari wanita. Mereka menemukan sebuah amplop di lemari pakaian Amy. Di atasnya tertulis 3 kata petunjuk. Nick mengatakan itu untuk persiapan hari pernikahan. Mereka berdua suka bermain game petualangan harta karun. Ini adalah salah satu kesenangan di antara mereka sebagai pasangan suami istri. Teka-teki di dalam amplop mengarah ke kantor Nick. Mereka mengikuti petunjuk menuju kantor. Tidak disangka ada satu amplop lagi di sini. Di atasnya tertulis petunjuk kedua. Saat Nick membacanya, polisi menemukan sehelai celana dalam wanita berwarna merah di pojok. Kain seukuran telapak tangan terlihat mencolok. Polisi memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Lalu bertanya di mana petunjuk kedua, rumah coklat, berada. Nick tahu jawabannya tapi dia berbohong. Karena dia takut petunjuk itu akan merugikannya. Setelah berpisah dengan polisi, dia datang ke lokasi tujuan pada malam hari. Rumah coklat merujuk pada rumah tua ayahnya. Nick segera masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya. Benar saja, di atas meja terdapat amplop tentang petunjuk ketiga. Namun dia tidak tahu ini adalah perangkap. Kode alarm tidak sesuai. Alarm berbunyi dering. Polisi segera tiba di sini. Nick segera menyembunyikan amplop, meskipun tidak terlihat mencurigakan. Artinya, saya pikir ini adalah rumah coklat yang disebutkan. Topik. Tempat. Tempat ini dipenuhi dengan orang-orang tak beridentitas dan perdagangan narkoba. Melihat polisi, langsung lari. Diketahui dari mulut pengedar narkoba. Baru-baru ini Amy datang mencarinya untuk membeli senjata. Dia terlihat sangat putus asa. Oleh karena itu, pengedar narkoba sangat mengingatnya. 2 hari setelah istri hilang, ayah mertua dan ibu mertua saya datang ke sini dari New York. Dan melalui pengaruh mereka, menarik banyak orang untuk datang membantu. Tentu saja ada beberapa yang tidak jujur ingin ikut-ikutan. Seorang selebgram perempuan menunjukkan perhatian pada Nick. Saat berbicara, langsung mengeluarkan ponsel dan selfie. Hasilnya, keesokan harinya dia menjadi trending. Media menambah bumbu dengan menyebutnya pria tak baik. Situasi. Bahkan mencurigai keterlibatan Amy dalam kepergiannya. Untuk membersihkan kecurigaan, Nick secara terbuka menyatakan cintanya kepada istrinya di acara doa bersama. Namun pernyataannya membuat gaduh di antara kekasih kecil di kerumunan sangat tidak puas.
Hanya satu orang yang meragukannya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada istri yang sedang hamil? Tetangga melemparkan bom besar dengan mengatakan Amy sudah hamil 6 minggu. Hal ini membuat semua orang terkejut. Citra Nick hancur seketika. Hanya bisa pergi tergesa-gesa diantar oleh mobil polisi. Sebenarnya tetangga sudah punya sesuatu untuk dikatakan saat Amy menghilang. Saat itu petugas polisi tidak terlalu memperhatikan dan mengabaikannya. Tidak disangka melewatkan petunjuk yang begitu penting. Foto menunjukkan tetangga dan Amy memiliki hubungan yang dekat. Namun Nick mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Selain itu, polisi menemukan melalui tes fluoresensi. Ada banyak jejak darah di lantai dapur. Dan sepenuhnya sesuai dengan golongan darah Amy. Sementara Nick terjebak dalam krisis keuangan. Polisi menemukan utang kartu kreditnya sebesar 107.000. 3 bulan yang lalu dia masih memiliki Amy. Asuransi jiwa ditingkatkan menjadi 120.000. Berbagai tanda menunjukkan dia mencurigai pembunuhan istri dan penipuan asuransi. Saat itu juga seorang polisi menerima telepon dari kantor polisi. Catatan medis Amy telah keluar. Nick menyadari seriusnya situasi, memutuskan untuk menolak menjawab tanpa kehadiran pengacara. Sebagai seorang penulis, kemampuan analisis logis Nick juga sangat tajam. Melalui serangkaian petunjuk, dia memecahkan tempat yang ditunjukkan oleh amplop ketiga. Itu adalah pondok kecil di rumah kakaknya. Nick tiba di sana pada malam hari. Di dalamnya terdapat berbagai produk elektronik mahal. Semua ini dibeli dengan kartu kreditnya. Sementara itu, polisi juga sedang berusaha keras mencari bukti. Mereka berada di pondok coklat. Di dalam perapian ditemukan buku catatan Amy. Di dalamnya mencatat pertemuan mereka dengan Nick. Dari saling mengenal hingga pernikahan hancur berkeping-keping. Sorotan langsung tertuju pada Nick. Bukti-bukti cukup kuat. Namun tak ada yang tahu bahwa ini adalah Amy. Perangkap hidup mati yang direncanakan dengan cermat. Untuk memalsukan pembunuhan yang meyakinkan, harus sangat hati-hati. Dia menonton banyak buku dan dokumenter investigasi kriminal. Berikut adalah beberapa poin yang diuraikan. Pertama, berteman dengan tetangga yang bernama Bauma. Mendengarkan detail kehidupan mereka yang membosankan. Kemudian terus-menerus menyebut tentang sifat marah suami. Membuat tetangga mengira suami memiliki kecenderungan kekerasan. Langkah kedua, menghabiskan habis kartu kredit suami untuk menciptakan krisis keuangan. Kemudian, saat dia lengah, memintanya untuk menandatangani. Meningkatkan jumlah asuransi diri sendiri. Masyarakat memiliki simpati buta terhadap wanita hamil. Oleh karena itu, dia harus menciptakan ilusi kehamilan. Kuras air dari toilet. Kemudian mengundang tetangga wanita hamil untuk berkunjung ke rumah. Air lemon memiliki efek diuretik. Setelah minum, wanita hamil sering ke toilet. Kemudian mencuri urin dan menyimpannya. Saat melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit, ada catatan positif. Menyiapkan tempat kejahatan dengan teliti, kemudian merapikan kembali barang-barang, dan membuat polisi bisa langsung melihat apa yang terjadi. Mengambil banyak darah dan menyiramkannya ke lantai. Memalsukan tempat kejahatan dan membersihkannya. Tidak ada mayat berarti penculikan. Menyebabkan polisi mengira suami merencanakan semuanya dengan cermat. Juga diperlukan jurnal yang campur aduk antara fakta dan palsu. Setidaknya mencatat 300 hal kecil tentang hubungan suami istri. Cerita tentang saling mengenal adalah nyata. Kemudian membuang jurnal ke tungku pembakaran. Memalsukan sandi alarm. Meskipun suami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Juga memastikan polisi menemukan jurnal itu. Kota. Jika tidak ada kejadian tak terduga, suami akan, karena membunuh istrinya yang sedang hamil, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, dia merencanakan untuk menelan pil tidur dan mengakhiri hidupnya. Ya, dia akan mengorbankan nyawanya sendiri. Namun sebelum itu, dia ingin melihat suaminya ditangkap dengan mata kepala sendiri. Setelah meninggalkan kota kecil, dia memotong rambut panjangnya. Lalu mewarnai rambut pirangnya menjadi coklat. Belajar merokok agar terlihat tidak terlalu anggun. Makan makanan tinggi kalori dalam jumlah besar untuk cepat gemuk. Berpakaian seperti gadis desa. Memastikan tidak ada yang mengenali dirinya. Toh, dia adalah Amy yang luar biasa. Setelah semua persiapan selesai, dia tinggal di motel. Hari. Menandai rencana di kalender. Bunuh diri adalah langkah terakhir. Lalu mulai memantau berita. Dia bahkan bisa memprediksi reaksi suaminya. Bagaimana ekspresi media akan terlihat. Meskipun ada kegembiraan yang sulit diungkapkan di dalam hatinya. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat masa lalu. Amy dan Nick bertemu di pesta yang membosankan. Mereka langsung jatuh cinta saat berbincang-bincang. Di bawah hujan serbuk gula yang berterbangan, Nick memberikan ciuman cinta pertamanya. Amy, yang dibesarkan oleh orang tuanya, telah menjadi bintang terkenal sejak kecil. Seorang gadis manis Amerika sejati. Nick berusaha memenuhi citra Amy, terus berusaha menjadi pasangan yang sempurna. Mereka saling mendorong menjadi pasangan idaman banyak orang. Bentuk. Nick yang menganggur, terus bermain game sepanjang hari.
Amy menyalahkan Nick karena kurang bersemangat. Nick marah pada istrinya karena tidak mendukungnya. Mereka sepakat untuk memberikan jutaan kepada orang tua Amy untuk membayar hutang. Meskipun uang itu sebenarnya milik mertua Amy yang telah mendirikan dana amanah untuknya sejak kecil. Ibunya Nick terkena kanker. Anaknya pindah kembali ke kampung halaman bersama istrinya dari New York. Amy tidak peduli dengan mengikuti suami, tapi dia seperti barang bawaan yang salah diambil. Dan semuanya di sini terasa tidak sesuai. Ketika pernikahan mencapai ujungnya, semangat telah memudar setelah kelelahan. Amy menjadi tipe orang yang paling dibencinya. Mencoba menyelamatkan pernikahan mereka dengan anak. Dia mengusulkan untuk memiliki anak. Namun jelas bukan saat yang tepat bagi Nick. Malam itu mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. Nick mendorong Amy dengan marah. Dasar. Karena ada perjanjian pranikah, semua aset keluarga berada di bawah nama Amy. Dia mulai merasa paranoid, takut dibunuh suami dalam mimpi. Bahkan merasa tenang tidur dengan senjata di dekatnya. Namun itu tidak cukup untuk merencanakan jahat terhadap suami. Sampai suatu hari dia melihat Nick dan seorang gadis muda keluar dari bar. Ciuman itu seharusnya hanya miliknya. Amy tiba-tiba terpikir untuk membunuh. Maka pada hari peringatan 5 tahun pernikahan, mereka merencanakan kasus pembunuhan istri yang sempurna. Namun dia tidak pernah menyangka akan dirampok di tengah jalan. Dua pencuri kecil mengawasinya selama beberapa hari. Mereka menyadari perilaku menyamar anehnya. Meskipun tidak tahu mengapa dia melakukan itu, mereka yakin dia tidak akan berani melapor. Mereka merampas ribuan dolar yang dibawa Amy. Tanpa pilihan, dia meminta bantuan mantan pacarnya. Dia menangis sambil mengeluhkan segala yang dialaminya untuk mendapatkan simpati. Mantan pacarnya sebenarnya masih memiliki perasaan padanya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mantan menjadi kekasih utama. Dia membawa Amy ke villa pinggiran kota. Di sini ada segala yang dia inginkan. Kamera pengawas 24 jam. Dia aman di sini. 13 hari setelah Amy menghilang, Nick dihadapkan pada tuduhan pembunuhan istri. Dia mempekerjakan pengacara terkenal di industri untuk membela dirinya. Pengacara menyarankannya untuk tampil di acara wawancara dan jujur tentang perselingkuhannya. Orang-orang akan merasa simpati terhadap pria yang jujur. Sebelum Nick sempat membuat keputusan, tidak disangka pacarnya yang lebih muda pertama kali membocorkan rahasianya. Mereka mengumumkan hubungan guru murid mereka di depan media. Nick menjadi sorotan publik. Pengacara tiba-tiba mengubah pikirannya dan membatalkan wawancara. Ternyata Nick malah melakukan sebaliknya. Hanya dia yang tahu bahwa dia ditipu oleh istrinya. Menerima wawancara hanya untuk memperlihatkan kepada Amy. Dia bahkan mengenakan dasi yang dibelikan Amy. Kekasih yang sempurna yang pandai bicara sepertinya kembali. Aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk memperbaikimu. Amy menonton adegan ini di depan televisi. Daripada bermain cinta yang berbahaya, menjadi pasangan yang pura-pura mesra, menjadi pasangan yang harmonis juga bukanlah hal buruk. Maka dia merencanakan kembali dalam hatinya. Namun sebelum itu, dia harus menyingkirkan mantan yang tidak diinginkan di sekitarnya. Amy memberikan ciuman hangat kepada mantan pacarnya. Ketika asmara memuncak, dia bahkan menggigit bibir pasangannya. Lalu dia mengacak rambutnya dan menggosok sudut kemejanya. Mantan pacarnya menjadi bingung oleh kehangatan yang tiba-tiba, tanpa sadar bahwa hari ini tahun depan adalah hari peringatannya. Setelah mantan pacarnya pergi, Amy mulai pertunjukan dramanya. Pertama, dia mengikat pita di pergelangan kakinya. Kemudian dia merendam sudut kain dalam anggur merah dan mengoleskannya di pangkal paha. Lalu dia merangkak ke kamera di pintu, menyuruh kamera pengawas merekam ilusi pemerkosaan yang dia buat. Hari ke-29 menghilang. Amy mengikat pergelangan tangannya dengan tali rafia. Dia bergerak-gerak agar bekas tali semakin jelas. Kemudian dia sengaja melukai dirinya dengan botol anggur. Dia secara sukarela tidur dengan mantan pacarnya malam itu. Dia mengambil senjata dari bawah bantal dan menusuk lehernya saat tidak waspada. Gambaran tidak pantas untuk ditampilkan, silakan bayangkan sendiri. Sementara itu, pihak polisi juga berdasarkan. Mereka menemukan petunjuk kecil Nick di pondok kayu. Di dalamnya disimpan berbagai macam produk elektronik. Catatan pengeluaran kartu kredit Nick sepenuhnya cocok. Polisi menunjukkan jurnal yang tidak terbakar. Di dalamnya mencatat detail kehidupan suami istri, termasuk bagaimana Nick melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Amy mencoba membeli senjata untuk perlindungan diri dan sebagainya. Mereka juga menemukan senjata yang disebut sebagai senjata pembunuh. Meskipun telah dibakar, bekas darah masih ada. Secara keseluruhan, Nick ditangkap resmi karena diduga membunuh istrinya yang sedang hamil. Pengacara berhasil membebaskannya dari penjara dengan jaminan. Dia hanya perlu menyiapkan sidang di rumah. Namun hasilnya hampir pasti. Malam itu, Nick tidur dengan gelisah. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Seseorang menabrak tiang listrik dengan mobil. Orang yang mengemudi adalah kekasih yang menghilang selama sebulan.
Kembalinya Amy membersihkan Nick dari tuduhan pembunuhan istrinya. Namun, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Dokter mengonfirmasi luka Amy disebabkan oleh kekerasan. Ada sisa DNA pria di dalam tubuh. FBI ikut campur dalam kasus ini. Amy menggunakan kebohongan yang sempurna untuk menutupi rangkaian tindakannya dengan sempurna. Dia mengatakan mendengar bel berbunyi saat kejadian, membuka pintu dan menemukan mantan pacarnya yang memaksanya. Tanpa berkata-kata, dia langsung menculiknya. Kemudian dia dipenjara tanpa cahaya matahari, dan tanpa henti diserang. Setiap pintu masuk dan keluar villa dipasang kamera pengawas. Di sana ada bukti yang sudah dia persiapkan. Ditambah dengan tidak adanya saksi, orang hanya akan merasa simpati pada korban, tanpa memperdulikan siapa yang diculik. Bagaimana cara mendapatkan senjata untuk melakukan pembalasan? Amy menjadi keajaiban Mississippi. Hanya Nick yang tahu keajaiban ini direncanakan oleh Amy sendiri. Setelah pulang ke rumah, Nick bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Amy juga tidak berpura-pura lagi. Untuk mencegah penyadapan, dia meminta Nick untuk masuk ke kamar mandi telanjang bulat. Dia jujur kepada Nick tentang semua yang telah dia lakukan. Nick mendengarnya dengan merinding. Dia tidak berani tinggal di rumah ini lebih lama. Namun dia sangat menyadari cara Amy bermain. Menyusul pergi dengan gegabah jelas bukan tindakan bijaksana. Nick mengumpulkan beberapa orang yang paling ia percayai untuk membahas strategi. Mereka semua percaya bahwa Amy adalah otak di balik semua ini. Namun pengacara mengatakan bahwa dia juga tidak bisa membantu, karena dia tidak sebanding dengan kecerdasan Amy. Dia menyarankan Nick untuk bersikap patuh. Dengan popularitas mereka yang sedang meningkat, kesuksesan besar sudah di depan mata. Polisi merasa simpati terhadap kejadian yang dialami Nick. Namun sekarang kasusnya sudah diserahkan ke FBI. Dia seperti Dewi Lumpur yang kesulitan menyelamatkan diri sendiri. Amy pulang ke rumah setelah 5 minggu. Nick merasa setiap hari terasa seperti tahun. Takut bahwa yang berikutnya akan menjadi korban lehernya adalah dia. Amy berkata, aku tidak akan pernah menyakiti kamu. Syaratnya, kamu harus berperan sebagai suami yang sempurna. Nick masih merasa cemas, memutuskan untuk mengungkap wajah asli istrinya dalam wawancara televisi. Namun dia tidak menyangka bahwa istrinya memberinya hadiah besar lagi. Tes kehamilan dengan 2 garis merah. Padahal dia sama sekali tidak menyentuh istrinya. Nick dengan tegas menolak menjadi korban. Amy mengatakan bahwa dia menghidupkan kembali rencana kehamilan mereka beberapa tahun yang lalu. Meskipun tanpa kontak fisik. Namun anak itu memang anak Nick. Nick benar-benar hancur. Dia mengakui bahwa mereka pernah saling mencintai. Namun kemudian hanya tersisa saling menyalahkan dan menyakiti satu sama lain. Hanya bulu ayam yang tergeletak di tanah. Amy mengatakan bahwa inilah pernikahan. Nick tidak bisa berkata-kata. Akhirnya dia memilih untuk berdamai. Berperan sebagai suami dan ayah yang baik di depan publik. Tidak ada yang peduli apakah mereka saling mencintai dengan tulus. Orang hanya suka dengan akhir yang bahagia.